Daging menjadi salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan sebagai zat pembangun. Daging juga mengandung zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Berbagai jenis daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia adalah daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan beberapa jenis daging lainnya. Namun karena beberapa alasan seperti diet dan takut akan jenis penyakit tertentu, daging dihindari oleh sebagian orang. Selain itu, berkembangnya berbagai fakta dan mitos tentang daging membuat masyarakat menjadi was-was. Namun ada juga sebagian orang yang sengaja mengkonsumsi beberapa jenis daging dengan porsi yang banyak karena ingin menaikkan tekanan darahnya yang rendah. Agar tidak salah dan terjebak dengan berbagai mitos yang ada, berikut membahasnya lebih lanjut dalam segmen Fact and Myth mengenai daging. Mungkin Anda sering mendengar kalimat, jangan makan kambing, nanti bisa darah tinggi. Banyak orang menghindari daging kambing karena dianggap bisa memicu darah tinggi bahkan hipertensi. Karena persepsi tersebut, banyak yang memilih menghindari daging kambing di antara jenis daging lainnya. Tak ayal lagi, daging kambing mungkin jenis daging yang paling ditakuti bahkan dijauhi. Benarkah daging kambing dapat menyebabkan hipertensi dan harus dihindari? Faktanya, tidak sepenuhnya benar. Menurut para peneliti dari Alabama Cooperative Extension System (ACES), daging kambing memiliki komposisi gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi, daging domba, bahkan daging ayam. Daging kambing tidak menyebabkan hipertensi secara langsung. Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam menaikkan tekanan darah setelah mengkonsumsinya, yakni tingginya kadar kolesterol darah seseorang serta penyakit lainnya. Apapun jenis daging tersebut, jika tinggi lemak dan dikonsumsi secara berlebihan, dapat dalam meningkatkan tekanan darah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat ketika Anda ingin mengkonsumsi kambing. Pertama, cermatlah dalam memilih bagian daging. Anda dapat membuang bagian lemak saat hendak memasaknya. Kedua, dalam mengolah daging kambing sebaiknya minimalisir jumlah garam yang berkontribusi terhadap naiknya tekanan darah. Nutrisi yang terkandung dalam daging kambing juga bergantung pada cara memasak, minyak yang digunakan, dan penyajian daging kambing tersebut. Dan ketiga, aturlah porsinya agar kesehatan tetap terjaga. Berikutnya, banyak juga orang meyakini daging kambing bisa meningkatkan tensi atau tekanan darah. Oleh karena itu, sumber pangan yang selalu berlimpah di hari raya kurban ini dipercaya bisa menaikkan tekanan darah. Faktanya, jangan langsung mengkonsumsi daging kambing secara berlebihan demi ingin menaikkan tekanan darah. Dilansir dari detikhealth.com, menurut Dr. Arif Fahrial Syam yang merupakan praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hipertensi atau tekanan darah yang rendah bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena pendarahan, kurang minum sampai dehidrasi, karena berbagai sebab seperti kelelahan atau kurang tidur. Di masyarakat, mitos bahwa daging kambing bisa meningkatkan tekanan darah tidak disertai pemahaman tentang berbagai penyebab yang pada masing-masing orang belum tentu sama. Bahkan pada banyak kasus, tekanan darah rendah berhubungan juga dengan masalah jantung. Jadi mengkonsumsi daging kambing yang berlebihan demi ingin menaikkan tekanan darah bukanlah solusi yang tepat. Menurut sang dokter, mengkonsumsi daging kambing saat tensi turun bisa berbahaya. Jika tensi turun karena gangguan jantung, maka konsumsi daging yang berlebihan justru memperburuk keadaan dan bisa fatal. Lalu ada berbagai mitos mengenai daging sapi. Saat ini salah satu cara yang populer di Indonesia untuk mengkonsumsi daging sapi adalah dengan mengolahnya menjadi steak. Dalam steak ada beberapa tingkat kematangan daging yang bisa menjadi pilihan. Di antaranya mulai dari yang paling rendah tingkat kematangannya, yakni rare, lalu medium rare, medium, medium well, dan well done yang paling matang. Namun masyarakat Indonesia paling banyak mengkonsumsi daging steak well done alias yang paling matang. Sebab ada beberapa mitos mengenai daging steak selain well done yang belum tentu benar. Di antaranya, yakni mitos bahwa cairan berwarna merah yang keluar dari daging sapi adalah darah. Faktanya, cairan yang keluar dari daging sapi adalah jus.
Dan inilah yang membuat daging sapi lebih empuk dan penuh cita rasa. Selain itu ada juga mitos yang mengatakan jika memasak daging tidak sampai tingkat kematangan well done seperti medium rare atau medium adalah tidak halal. Faktanya, halal tidaknya daging bukan ditentukan dari tingkat kematangan daging sapi, melainkan ditentukan dari proses pemotongan sapi hidup. Kemudian ada mitos yang mengatakan jika daging sapi yang dimasak tidak well done atau matang sempurna, mengandung bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Faktanya, bakteri hanya hidup di permukaan daging sapi. Bakteri tidak dapat hidup di bagian dalam daging sapi karena lapisan dalam daging tidak mengandung oksigen. Selanjutnya ada yang mengatakan jika daging sebaiknya tidak dikonsumsi jika ingin menurunkan berat badan, karena daging bisa membuat tubuh semakin melar alias gendut. Faktanya, daging bisa dijadikan menu untuk diet, asalkan dipadukan dengan makanan lain yang tepat. Misalnya, daging dengan sayuran, bukan daging dengan nasi, atau bisa juga dengan memakan dagingnya saja. Bagaimanapun juga, daging perlu disertakan dalam menu sehari-hari karena mengandung protein tinggi dan merupakan sumber nutrisi yang penting. Dan makanan berprotein tinggi ini justru dapat membuat seseorang merasa kenyang lebih lama sehingga dapat terhindar untuk makan lebih banyak. Bahkan dalam sebuah buku berjudul In Case Women Don't Get Fat, Ancient Secrets to Rapid Weight Loss, sang penulis bernama Esther Blum memperkenalkan metode diet berbasis daging-dagingan atau paleo diet dengan sedikit modifikasi yang diperuntukkan bagi kalangan wanita. Dalam buku tersebut ditulis bahwa rahasia tubuh langsing ideal adalah makan seperti manusia gua pada zaman purbakala, mengikuti nenek moyang kita. Dalam sebuah acara televisi, The Today Show, Esther menjelaskan bahwa makan atau ngemil daging bisa meningkatkan hormon dopamin dan serotonin di otak. Dua hormon tersebut disebutkan berperan penting dalam proses penurunan berat badan dan menjaga tubuh tetap sehat. Ketimbang roti, makan daging lebih efektif turunkan berat badan. Namun Esther mengatakan, daging yang dikonsumsi haruslah berasal dari sapi yang diberi pakan rumput segar sebab lebih banyak mengandung asam lemak omega 3. Ide meluncurkan metode diet ini muncul setelah dia menemukan fakta bahwa pengolahan makanan secara modern membuat orang menjadi tidak sehat. Kemudian ada yang mengatakan jika wanita hamil dilarang makan daging kambing karena berbahaya bagi janin. Ternyata ini hanya mitos. Faktanya, jika sang ibu hamil tidak memiliki riwayat penyakit kolesterol dan jantung, maka masih diperbolehkan untuk menyantap daging kambing asalkan dalam porsi sewajarnya. Daging kambing yang memiliki kandungan lemak jenuh jika dimakan berlebihan bisa mempengaruhi metabolisme asam urat. Hal inilah yang berbahaya bagi penderita kolesterol dan jantung. Banyak pria tertarik mengkonsumsi makanan tak lazim seperti daging dan empedu ular. Mereka percaya makanan ekstrim tersebut konon bisa meningkatkan stamina pria. Fakta atau mitos? Ternyata hanyalah mitos. Stamina pria tersebut muncul karena ekspektasi efek dari individu itu sendiri. Mengenai hal ini, salah seorang pakar kesehatan Dr. Boyke Dianugraha juga mengungkapkan bahwa hal itu hanyalah mitos. Faktanya, daging ular justru berbahaya untuk dikonsumsi termasuk juga empedunya. Jadi, jika ada yang mengatakan daging ular bisa jadi obat menambah stamina untuk pria, itu ada hal yang tidak benar. Kuat atau tidaknya stamina pria bisa disebabkan oleh stres atau bisa juga karena pengaruh pola makan dan kebiasaan hidup yang buruk. Jadi, daripada mengkonsumsi makanan ekstrim yang belum terbukti benar, bahkan bisa berbahaya, lebih baik lakukan olahraga dan konsumsilah makanan yang bergizi. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai daging.